Analisis rasio. Melakukan analisa merupakan hal yang lazim terjadi di dalam perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah. Pada umumnya analisa ini akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan. Tingginya kebutuhan akan penilaian kemampuan keuangan dan bidang lainnya, membuat kebutuhan akan analisa ini juga semakin penting. Di antara beberapa analisis yang kerap digunakan, analisis rasio menjadi salah satu yang paling populer dan kerap dibutuhkan dalam perusahaan. Untuk mengetahui apa itu analisis rasio, berikut penjelasannya. Pengertian analisis rasio. Analisis rasio adalah sebuah analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan, di mana proses ini dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio sekaligus seperti rasio permodalan, rasio keuangan, rasio likuiditas, rasio rentabilitas dan yang lainnya. Tujuan analisis rasio adalah untuk mengevaluasi keefektifan kebijakan perusahaan di setiap area tersebut. Analisis rasio bisa diartikan sebagai perbandingan antara satu angka dengan yang lainnya dalam sebuah hubungan tertentu. Perbandingan seperti ini kerap dibutuhkan untuk banyak hal terkait keuangan perusahaan, sehingga sangat penting bagi pihak perusahaan untuk mengenal analisis rasio dan menerapkannya sesuai dengan kebutuhan. Menurut penjelasan Jonathan Golin, analisis rasio merupakan sebuah angka yang digambarkan pada sebuah pola tertentu dan dibandingkan dengan pola yang lainnya, di mana angka ini kemudian dibuat dalam bentuk persentase. Keuangan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan akuntansi, contohnya laporan keuangan, sistem pengelolaan keuangan. Ada dua pihak yang berkepentingan untuk menggunakan analisis rasio keuangan, yakni pihak manajemen perusahaan dan juga investor. Rasio keuangan digunakan oleh para investor untuk melihat apakah perusahaan tersebut pantas ditanami investasi atau tidak. Sedangkan bagi pihak perusahaan, analisis rasio akan digunakan sebagai alat untuk menganalisa kinerja keuangan perusahaan berdasarkan data dengan cara melakukan perbandingan pada setiap pos yang terdapat dalam laporan keuangan, seperti laporan neraca, arus kas dan laporan laba rugi dalam periode tertentu. Jenis-jenis analisis rasio. 1. Rasio utang jangka pendek, liquidity ratio. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio likuiditas juga menjadi salah satu yang paling sering digunakan sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan, terutama oleh investor. Rasio ini juga dapat menjadi tolak ukur penilaian efisiensi perusahaan. Apakah perusahaan sudah menggunakan semua aktivanya dalam menghasilkan penjualan? Terdapat 3 jenis rasio yang berbeda pada jenis rasio likuiditas ini, yaitu 1. Rasio lancar. Cara menghitung rasio keuangan ini dilakukan dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Rumus ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar dalam jangka waktu yang pendek. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar, dikali 100%. 2. Rasio cepat. Rasio cepat bisa dihitung dengan cara mengurangi persediaan dari aktiva lancar dan kemudian hasilnya dibagi dengan hutang lancar. Rasio ini digunakan untuk melihat apakah struktur keuangan yang dimiliki perusahaan sehat atau tidak, dengan melakukan analisis mengenai kemampuan perusahaan membayar total kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan cara yang lebih cepat. Rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan, dibagi hutang lancar, dikali 100%. 3. Rasio kas. Cara menghitung rasio keuangan yang satu ini adalah dengan menambahkan kas dengan aktiva yang setara kas kemudian membagi hasilnya dengan hutang lancar. Aktiva setara kas sendiri merupakan jenis aktiva yang paling cepat untuk diuangkan. Rasio kas sama dengan kas ditambah aktiva setara kas dibagi hutang lancar, dikali 100%. 2. Rasio aktivitas, activity ratio. 1. Rasio perputaran piutang, receivable turnover. Rumus ini dilakukan untuk melihat besarnya piutang milik perusahaan yang tersebar. Semakin besar perputaran piutang terjadi, maka semakin baik keuangan perusahaan. Piutang merupakan bagian dari komponen penjualan yang juga dapat digunakan untuk menambah modal. Perputaran piutang sama dengan penjualan kredit atau total piutang dibagi rata-rata piutang. 2. Rasio perputaran aktiva tetap,
Fixed Asset Turnover. Perhitungan rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dengan menggunakan aktiva tetap. Semakin besar rasio yang dihasilkan, maka semakin baik keuangan yang dimiliki perusahaan. Perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. 3. Rasio perputaran persediaan, inventory turnover. Rumus rasio keuangan ini berfungsi untuk menganalisis likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, maka semakin baik pengelolaan persediaannya. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. 4. Rasio perputaran total aktiva, total asset turnover. Cara menghitung rasio keuangan ini adalah dengan membandingkan penjualan dengan total aktiva perusahaan. Total aktiva sendiri terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Semakin besar rasio yang dihasilkan, maka ini menunjukkan semakin baik pula optimalisasi penjualan perusahaan dengan menggunakan keseluruhan aktiva. Perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. 5. Rasio perputaran rata tagihan, average collection turnover. Rasio ini mengukur seberapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menerima tagihan dari konsumen dalam 1 tahun. Perputaran rata tagihan sama dengan piutang dikali 365 dibagi penjualan. 6. Rasio perputaran modal kerja, working capital turnover. Mengukur tingkat perputaran modal kerja bersih, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar terhadap penjualan dalam satu periode. Perputaran modal kerja sama dengan penjualan dibagi aktiva lancar dikurang hutang lancar. 3. Rasio laba, profitability ratio. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah keuntungan perusahaan dengan penjualan atau nilai aktiva yang dimilikinya. Rasio ini bisa digunakan untuk menghitung potensi keuntungan perusahaan di masa yang akan datang. Dengan menggunakan rasio ini Anda dapat mengetahui kelangsungan hidup perusahaan, going concern. Rasio laba umumnya digunakan untuk melihat efektivitas perusahaan dalam mengelola keuangan dengan menganalisis kemampuan lama atau profitabilitas. Beberapa jenis rasio laba yaitu 1. Margin laba bersih, net profit margin. Cara menghitung rasio keuangan ini adalah dengan membagi laba bersih dengan nilai penjualan. Laba bersih yang diukur sebelumnya telah dikurangi bunga dan pajak dari setiap pendapatan atau penjualan. Rumus sama dengan laba bersih setelah dipotong pajak dibagi penjualan. 2. Margin laba kotor, gross profit margin. Rumus ini digunakan untuk melihat perbandingan antara laba kotor dan penjualan. Semakin besar hasil rasio yang dihasilkan, maka semakin sehat atau baik keuangan yang dimiliki perusahaan. Rumus sama dengan laba kotor dibagi penjualan. 3. Margin laba operasi, operating profit margin. Rumus rasio keuangan ini dilakukan dengan membagi laba sebelum dikenakan bunga dan pajak dengan penjualan. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan laba bersih yang didapat sebelum pajak maupun bunga dari tiap rupiah penjualan. Rumus sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan. 4. Return on assets, ROA. ROA digunakan untuk melihat dan mengukur besarnya aset atau aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba dengan cara membagi laba sebelum pajak dan bunga atau EBIT, earning before interest and tax, dengan total aset. Rumus sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aset. 5. Return on investment, ROI. ROI adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan terhadap jumlah investasi yang telah dikeluarkan. Dengan cara membagi laba yang telah dipotong pajak dengan investasi. Rumus sama dengan laba setelah dipotong pajak dibagi investasi. 4. Rasio utang atau rasio solvabilitas, solvency ratio. Jenis rasio ini digunakan untuk melakukan analisis kapasitas atau kemampuan bisnis atau perusahaan dalam melunasi utang jangka panjangnya. Bisnis atau perusahaan yang memiliki kemampuan dalam hal ini, dianggap sebagai tempat yang tepat untuk berinvestasi bagi para investor. Rasio keuangan ini terbagi ke dalam dua rumus rasio keuangan, yaitu 1. Rasio utang, debt ratio. Cara menghitungnya adalah dengan membagi total utang dengan total aktiva. Rumus rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang pembiayaannya menggunakan utang.
Semakin rendah nilai persentase yang dihasilkan oleh rumus ini, maka semakin besar keuangan yang dimiliki perusahaan. Rasio utang sama dengan total utang dibagi total aktiva, dikali 100%. 2. Rasio utang dengan pendekatan modal. Rasio ini digunakan dengan cara membagi total utang dan modal untuk melihat persentase rasionya. Jumlah hutang sebaiknya tidak melebihi modal. Semakin kecil rasio ini dihasilkan maka semakin baik dan sehat keuangan yang dimiliki perusahaan. Rasio utang sama dengan total utang dibagi modal, dikali 100%. 5. Rasio nilai pasar, market value ratio. Rasio ini merupakan rasio yang berhubungan dengan harga saham perusahaan dan arus kas, laba, serta nilai buku per saham atau EPS. Rasio tersebut menjadi indikasi untuk pihak manajemen perusahaan mengenai pandangan dari investor terhadap prospek perusahaan di masa depan serta risiko investasi. Rasio nilai pasar dipakai untuk menilai kondisi pasar saham suatu periode tertentu. Rasio nilai pasar memiliki peran yang penting sebagai tolak ukur korporasi untuk memberikan imbalan investasi. Oleh karena itu, pihak perusahaan harus bisa mempelajari dan menganalisis risiko menggunakan rasio nilai pasar untuk bisa menunjukkannya pada pihak investor. Terdapat beberapa jenis rasio nilai pasar dengan cara perhitungan yang berbeda. Berikut merupakan jenis-jenis rasio nilai pasar, yaitu 1. Rasio harga atau laba. Rasio harga atau laba atau price earning ratio merupakan rasio dasar yang dipakai untuk mengetahui harga wajar saham perusahaan. Untuk menghitung maka yang dipakai adalah perbandingan harga saham dengan laba per saham. Rasio harga per saham terhadap laba per saham memperlihatkan jumlah dana yang dibayar oleh investor untuk laba yang dilaporkan. Sementara itu, untuk mengetahui laba per saham atau earning per share, dipakai perhitungan yaitu laba bersih dikurangi saham preferen baru dibagi dengan rata-rata tertimbang dari saham yang beredar. Price earning ratio sama dengan harga per saham dibagi laba per saham. 2. Rasio harga atau arus kas. Rasio harga atau arus kas atau price cash flow ratio merupakan rasio harga per saham yang dibagi dengan arus kas per saham. Hal tersebut memperlihatkan jumlah dana yang akan dibayarkan oleh investor untuk setiap dana arus kas. Pada beberapa industri, harga saham memiliki kaitan yang lebih erat dengan arus kas dibandingkan laba bersih. Oleh karena itu, investor lebih sering melihat rasio harga arus kas. Nilai arus kas per saham dihitung dengan cara laba bersih ditambah dengan penyusutan dan amortisasi lalu dibagi jumlah saham yang beredar. Rasio harga arus kas sama dengan harga per saham dibagi arus kas per saham. 3. Rasio nilai pasar atau nilai buku. Rasio nilai pasar atau nilai buku merupakan rasio harga pasar saham terhadap nilai buku yang memberikan indikasi tentang pandangan dari investor mengenai perusahaan. Investor akan memandang baik perusahaan apabila perusahaan memiliki arus kas dan laba yang aman. Selain itu, perusahaan juga mengalami pertumbuhan akan nilai jual. Hal ini ditunjukkan oleh rasio nilai buku yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan pengembalian yang kecil atau rendah. Perhitungan yang digunakan untuk mengetahui rasio nilai pasar atau nilai buku, yaitu rasio nilai pasar sama dengan harga pasar per saham dibagi nilai buku per saham. Nilai buku per saham sama dengan ekuitas biasa dibagi jumlah saham yang beredar. Tujuan pelaksanaan analisis rasio. Tujuan pelaksanaan analisis rasio pada perusahaan yaitu analisis rasio akan dipakai menjadi sebuah alat ukur dalam melakukan forecasting maupun memproyeksikan kondisi keuangan sebuah perusahaan di masa mendatang. Aktivitas keuangan yang satu ini menjadi salah satu faktor kesuksesan perusahaan, sehingga sangat penting bagi manajemen untuk mengenal analisis rasio dan menggunakannya dengan cara yang tepat. Analisis rasio juga akan dipakai untuk melihat kondisi perusahaan sekarang, memantau berbagai permasalahan yang terjadi pada manajemen dan juga berbagai lini lainnya di dalam perusahaan. Analisis ini juga akan dipakai sebagai alat ukur dalam memantau dan menerapkan efisiensi pada semua lini, departemen, yang ada di dalam sebuah perusahaan, mereview kondisi perusahaan saat ini, permasalahan dalam manajemen, operasional maupun keuangan. Fungsi analisis rasio keuangan. Dari penjelasan mengenai pengertian dan jenis-jenis rasio keuangan tadi, bisa dilihat bahwa ternyata fungsi rasio keuangan bukan hanya sebagai barometer perkembangan sebuah bisnis atau perusahaan, namun,
Ada beberapa fungsi dari analisis rasio keuangan yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengetahui optimalisasi bisnis atau perusahaan, menentukan tingkat kesehatan bisnis atau perusahaan, melihat kinerja bisnis atau perusahaan dari sisi karyawan atau pegawainya, melihat efektivitas operasional manajemen, menentukan besarnya pajak, melakukan prediksi reaksi calon investor, memahami posisi perusahaan di kalangan industri, memberikan penggambaran kondisi kesehatan keuangan bisnis atau perusahaan kepada investor, sebagai bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi bahkan karyawan itu sendiri, sebagai bahan pertimbangan kreditur, menentukan nilai kewajaran keuntungan yang diperoleh perusahaan. DuPont Analysis. Dalam dunia bisnis, seorang pebisnis dituntut untuk mampu menganalisis kinerja dari suatu perusahaan. Kemampuan ini berguna untuk menilai sejauh mana kekuatan dan sejauh mana peningkatan yang harus dilakukan oleh pebisnis untuk mengatur bisnis yang sedang ia jalani. Dalam melakukan analisis tersebut, ada banyak jenis analisis yang dapat digunakan. Salah satu analisis tersebut adalah DuPont Analysis. DuPont Analysis adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pengembalian atas ekuitas, atau Return on Equity, ROE. DuPont Analysis merupakan metode analisis yang dicetuskan oleh DuPont Corporation pada tahun 1920. Metode ini dinilai dan berguna untuk menghindari kesimpulan yang menyesatkan dalam hal analisis keuntungan perusahaan. Sebagaimana DuPont Analysis berhubungan erat dengan ROE, maka DuPont Analysis juga berhubungan erat dengan ketiga indikator utama pada ROE. Indikator-indikator tersebut adalah 1. Net Profit Margin, margin laba bersih, rasio margin laba, yaitu rasio laba atas penjualan atau rasio laba kotor, adalah rasio profitabilitas yang mengukur jumlah laba bersih yang diperoleh dengan setiap nilai penjualan yang dihasilkan dengan membandingkan laba bersih dan penjualan bersih suatu perusahaan. Dengan kata lain, rasio margin laba menunjukkan persentase penjualan yang tersisa setelah semua biaya dibayar oleh bisnis. 2. Total Asset Turnover, total perputaran aset. Rasio perputaran aset merupakan rasio efisiensi mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari asetnya dengan membandingkan penjualan bersih dengan rata-rata total aset. Artinya, rasio ini menunjukkan seberapa efisien suatu perusahaan dapat menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. 3. Financial Leverage atau Equity Multiplier, leverage keuangan. Rasio leverage keuangan, yang umumnya disebut rasio ekuitas atau utang, adalah rasio yang mengukur nilai ekuitas dalam suatu perusahaan dengan menganalisis gambaran utangnya secara keseluruhan. Rasio ini digunakan untuk membandingkan utang atau ekuitas dengan aset serta saham yang beredar untuk mengukur nilai sebenarnya dari ekuitas dalam bisnis. Analisis DuPont menggunakan rumus Return on Equity, ROE, yang dikembangkan, dihitung dengan mengalihkan net profit margin dengan asset turnover dan equity multiplier, sehingga formula untuk menghitung DuPont Analysis menjadi, analisis DuPont sama dengan net profit margin dikali total asset turnover dikali financial leverage, dengan komponen rumus, net profit margin sama dengan laba bersih dibagi pendapatan, asset turnover sama dengan penjualan dibagi rata-rata aset, equity multiplier sama dengan rata-rata aset dibagi rata-rata ekuitas. Analisis horizontal atau dinamis. Analisis horizontal adalah metode analisis dengan membandingkan beberapa pos-pos laporan keuangan yang sama pada periode yang berbeda. Biasanya perbandingan laporan keuangan yang dianalisis menggunakan 2 atau 3 periode di mana periode yang lebih awal digunakan sebagai dasar pembandingnya. Analisis ini digunakan dengan melihat persentase penurunan dan kenaikan pos-pos laporan keuangan dari periode yang dibandingkan. Ada beberapa metode lain yang umum digunakan untuk melakukan analisis horizontal, yaitu analisis tren atau indeks, analisis sumber dan modal kerja, analisis perubahan laba kotor, analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis vertikal atau statis. Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada dalam satu periode. Informasi yang diperoleh pun hanya untuk satu periode sehingga tidak dapat diketahui perkembangan dari satu periode ke periode yang lain. Adapun yang termasuk ke dalam analisis vertikal adalah sebagai berikut.
Analisis common size, analisis break even, analisis rasio keuangan.